Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan dengan NIM J500-2339 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kali ini kita akan membahas preparat-preparat sel dan epitel. Baik teman-teman, di sini saya memiliki sebuah mind map atau contoh ya. Isinya adalah contoh atau gambar dari beberapa preparat sel dan epitel. Di sini ada preparat sel dan di sini ada preparat epitel. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada yang namanya stereocilium. Letaknya adalah pada di bagian epididymis. Nah, di sini ada yang namanya lamina propila. Nah, ini di sini. Kemudian yang di tengah-tengah sini yaitu namanya sel sperma. Nah, kemudian yang warna merah di sini disebut stereocilia. Yap, cilia kenapa? Karena cilia bentuknya seperti cilia gitu ya, Kak. Ada rambut-rambut gitu. Kemudian di sini adalah epitelnya yaitu epithelium pseudostratificatum columnar. Baik, kemudian kita lanjut di bagian mucinogen. Nah, mucinogen ini preparat ini di mana ini dari intestinum tenuae atau usus. Nah, di sini yang di atas ini ada yang namanya villi intestinalis. Ini adalah bagian atas ini ya, villi intestinalis. Kemudian di sini yang warna merah di sini itu namanya mucinogen. Nah, kemudian kita lanjut di bagian granulum zymogen. Nah, granulum zymogen ini ditemukan di mana? Di Hopper atau hati, ya. Nah, di sini ada yang namanya pras eksokrin pankreas dan yang merah-merah ini namanya granulum zymogeni. Kemudian kita lanjut di tetesan lemak, ya. Tetes lemak ini diambil dari kulit. Nah, di sini yang hitam-hitam ini namanya adalah tetes lemak. Kemudian tetes lemak ini ada yang melindungi yang namanya vakula lemak, ya, yang bisa dilihat ini warna merah sedikit ini. Nah, kemudian lemak ini dikelilingi oleh jaringan yang namanya lobulus, ya. Jadi biasanya tetesan lemak itu ada banyak. Nah, kemudian dipisah. Nah, kelompok dari tetesan lemak itu lobulus yang memisah. Begitu teman-teman semua. Kemudian kita lanjut. Ada yang namanya macrophagocytus. Terdapat letaknya di Hapar juga, hati. Di tengah sini yang warna orange ini yaitu vena centralis. Kemudian yang putih-putih ini di luar sini ya itu sinusoid. Kemudian yang warna ungu itu namanya makrofag atau bisa juga disebut dengan sel Kupffer. Kemudian yang di bagian sini ada sitoplasma dan yang merah-merah ini di dalam sini namanya hepatosit. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke epitel. Di sini ada beberapa contoh preparat epitel. Di sini dinamakan epithelium simplex cuboideum. Nah, artinya apa teman-teman? Gampang sekali, epithelium artinya epitel, simplex ya berarti selapis, cuboideum ya berarti bentuknya seperti cuboid. Nah, begitu teman. Intinya to break down is very simple, it's very easy. Nah, oke, mari kita bahas terkait epithelium simplex cuboideum. Terletaknya ini ditemukan di glanula thyroidea. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada membrana basalis atau simpelnya adalah basalis, yaitu kan base ya. Berarti membrana yang bagian bawah lah, intinya yang bagian bawah. Kemudian di sini yang warna ungu ini adalah epithelium simplex cuboideumnya. Kalau semua ini yang dinamakan follicle thyroid gitu. Nah, yang di dalam ini warna putih ini namanya follicle thyroid. Mari kita lanjut. Di sini ada membrana basalis. Nah, membrana basalis itu apa? Ya, seperti namanya sendiri yaitu membran yang basalis, yang di bawah gitu ya. Nah, base-nya apa? Artinya apa? Kenapa disebut basalis? Dikarenakan letaknya yaitu di bawah
epitel. Nah, ini kan epitel. Ini kan epithelium simplex squamosum. Oh iya, kenapa namanya epithelium simplex squamosum? Dikarenakan ya epitel ini berapa lapis? Ya selapis, simplex. Terus bentuknya seperti apa? Pipih, karena berarti squamosum. Jadi epitel yang selapis dan bentuknya pipih. Nah, karena letaknya di bawah epitel, maka diberi nama membrana basalis, membran yang di base atau ya basalis di bawah epitel. Nah, kemudian ini adalah inti sel ya teman-teman, yang kita miliki yang di tengah itu inti sel. Nah, kemudian yang merah-merah ini dinamakan glomerulus. Selanjutnya adalah epithelium stratificatum squamosum non cornificatum. Wow, lumayan panjang ya ini guys namanya. Lumayan kompleks, tetapi sebenarnya jika kita paham sebenarnya sangat simple untuk kita breakdown. Bagaimana kita breakdown? Jadi kenapa dinamakan epithelium stratificatum squamosum non cornificatum? Nah, epithelium ini apa? Ya epitel yang apa? Yang stratificatum. Ya stratificatum itu berlapis, ya berlapis. Kalau selapis apa? Selapis itu squamosum. Nah, kalau selapis itu simplex. Nah, kalau berlapis itu bisa kompleks atau nama lain stratificatum, yang lebih sering itu stratificatum. Nah, berarti stratificatum yang berlapis, yang squamosum atau yang pipih bentuknya. Nah, non cornificatum. Nah, ada nama baru nih, non cornificatum itu apa? Nah, non cornificatum itu artinya yang tidak bertanduk. Ya. Kalau cornificatum itu yang bertanduk, kalau non cornificatum itu yang tidak bertanduk. Contohnya di sini, nah ditemukan di ini sebenarnya di esofagus ya teman-teman, di esofagus. Di sini ada yang namanya jaringan ikat, ini namanya jaringan ikat. Kemudian yang titik-titik ungu ini dinamakan sel basal. Begitu. Nah, lanjut kita ke epithelium stratificatum columnar. Oke, coba kita breakdown ya. Berarti epithelium yang stratificatum yang berlapis, kolumner. Kolumner itu apa? Yang seperti tabung, ya seperti silinder. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada di tengah ini ada yang sperma di tengah sini. Nah, kemudian epitelnya ada di sini ya. Nah, jadi jangan disingkat. Ini sebenarnya harus lengkap. Di sini epitelnya di sini ya. Nah, makanya bukan di sini epithelium, bukan ini, tapi yang ini nih. Bentuknya seperti tabung. Sebenarnya kalau di zoom lebih lanjut, namanya epithelium stratificatum columnar, terletak di sini. Nah, stereocilia, ini ada stereocilia di sini. Kemudian membran basalis. Nah, diulang lagi, kenapa disebut membran basalis? Ya dikarenakan terletaknya di bawah epitel. Ya, ini epitel kemudian di bawah. Nah, ini juga kebetulan ditemukan di epididymis juga. Nah, kemudian yang terakhir, yang sangat menarik, yaitu epithelium transisional. Nah, transisional ini unik. Mengapa dia bisa berubah-berubah bentuknya? Bisa tergolong squamosum atau tergolong cuboid. Karena tidak selalu gepeng, tidak selalu pipih. Bisa berganti-ganti lah. Berubah-ubah tergantung situasi. Nah, di sini ada apex atau ya bagian atas. Jadi apex itu artinya di atasnya epitel. Nah, di sini di bawahnya apex ada epitel transisional. Dan kemudian di bawah ini basal. Basal apa artinya? Base di bawah. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya terkait beberapa preparat dari sel dan epitel. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.